Shalom jemaat terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita sudah beberapa minggu melakukan tapping, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Saya percaya semuanya merasakan sukacita, baik itu kita di rumah-rumah masing-masing. Saya percaya semuanya merasakan berkat yang sama yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita angkat pujian ini, saya percaya sangat memberkati kita semua. Kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Hey, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan bersama-sama. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sekali lagi kita mau katakan bersama-sama. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga, di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Karena Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja kami. Kaulah, haleluya, Raja, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah, ku sembah, amin Tuhan. Kau yang kami puji, Kau yang kami muliakan namamu Yesus. Ku sembah, ku puji, ku muliakan. Ku sembah Tuhan, ku sembah kami puji, Kau yang ku sembah. Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Kami puji Engkau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Haleluya. Pujian
kami renungkan Tuhan, biarlah manis Kau dengar Tuhan. Haleluya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian dan pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, oh Tuhan, biarlah manis Kau dengar. Amin Tuhan, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Inilah Tuhan, wow, inilah yang kurenung. Amin Tuhan. Oh Tuhan, biarlah nyanyian dan pujian, oh Tuhan, kepadamu dalam hari Kau dengar. Yes, manis Kau dengar Tuhan, biar hati kami bersuka, hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Katamu, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, manis Kau dengar ya Bapak. Bapak, kami akan mulai ibadah ini. Biar Roh Kudus beracara dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan kami serahkan jalannya ibadah tapping ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Yeay, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saya percaya semuanya sehat-sehat saja, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, amin. Kita mengangkat pujian ini. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa penasehat Dia. Haleluya. Tiada sesungguhnya tiada mustahil. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, dengan kuat tangannya, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa menasehati Dia. Haleluya. Sesungguhnya tiada. Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Yes, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan Allah yang heranlah. Yeay, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, amin. Allah yang cinta kita semua berkati dengan Dia.
kita. Allah yang heran lah, Allah yang cinta kita semua. Allah, Allah kita heran, Allah kita heran. Come on, Allah kita heran. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang heran dan besar. Kita mau bangkit, jemaat GPIA, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, Tuhan kita dahsyat. Woo! Come on! Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, jadi pulihkan, bersorak-sorai. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya jadi pulihkan, bersorak-sorai. Come on! Anugerahnya telah dicurahkan. Haleluya! Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. GPIA anugerah kita bangkit, kita mau nyatakan kuasa Tuhan. Bangkit gereja Tuhan. Haleluya. Yang di rumah yang lebih keras lagi suaranya. Kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersorak-sorai. Pengurapannya telah dicurahkan. Haleluya. Mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, mari kibarkan pancinya bagi kemuliaan GPIA. Come on. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Come on, one more time. Maju berperang, umat pemenang, yes, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Haleluya Tuhan, Kau baik Tuhan. Karena Kau Bapa yang setia ya Bapa. Karena Kau Bapa yang mulia. Kami aman bersamamu, kami tenang bersamamu Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, Kau mulia. Tenanglah jiwa kami, tenanglah jiwaku, aman
bersamamu. Lebih dari harta ya Tuhan, lebih dari harta. Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, Kau yang menyediakan Tuhan, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia. Kau yang menyediakan Tuhan. Besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang berjanji dan sanggup menggenapi ku bersepakat. Amin. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Haleluya. Ku terima sekarang. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang tak bergantung dan iman kami. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya.
ku terima sekarang. Amin Tuhan. Kebenaran dari haleluya. Kami terima Tuhan kemenangan daripadamu Bapa. Haleluya. Dipersilakan kepada hambanya. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita bisa beribadah sekalipun lewat online, itu bukan karena kekuatan kegagahan kita, tapi semua adalah kemurahan dan anugerah Tuhan. Kalau kita bisa ibadah sekalipun lewat online. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang bertemakan menjadi orang Kristen yang berkualitas. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, untuk menjadi orang Kristen yang berkualitas adalah kita belajar di dalam 2 Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kelima. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya tidak akan membacakan semuanya, tetapi saya akan bacakan di dalam ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, di dalam 2 Raja pasal yang kelima, ini adalah merupakan satu cerita di mana seorang panglima yang namanya Naaman sakit kusta. Dan ketika dia menangkap seorang gadis Israel dan dibawa ke rumahnya, dan gadis itu menceritakan kepada nyonya Naaman di mana kalau Naaman dibawa ke Israel, di mana di Israel ada seorang nabi, dan nabi itu memiliki Allah yang luar biasa yang bisa menyembuhkan daripada penyakit Naaman. Nah, pendek ceritanya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara bisa melihat di dalam ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan di dalam 2 Raja 5 ayat yang ke-14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, ia menjadi tahir. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bahwa Naaman telah sembuh dari sakit kustanya karena dari seorang gadis yang berani bersaksi. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen yang berkualitas adalah menjadi orang Kristen yang berani bersaksi. Ayo Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemi ini kita menjadi saksi-saksi Kristus. Sekalipun kita ada di dalam persoalan, sekalipun kita ada di dalam masalah, sebagaimana gadis ini pun saudara, dia bukan ada di dalam zona yang nyaman. Gadis ini posisinya ada seorang tawanan, tetapi gadis ini berani bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana di tengah-tengah pandemi yang saudara-saudara alami saat ini? Berani gak saudara untuk bersaksi di tengah-tengah pandemi ini? Nah, mari saudara, untuk kita berani bersaksi di tengah-tengah pandemi ini. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8, Roh Kudus akan turun kepada kita orang-orang percaya, dan dia, yaitu Roh Kudus, memberikan kuasa, ya, otoritas Tuhan diberikan bagi orang-orang yang mau bersaksi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jangan takut untuk saudara dan saya bersaksi di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pandemi ini, karena saudara tidak sendirian, tapi saudara disertai dengan Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita kekuatan, bahkan hikmat untuk kita mampu bersaksi di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit yang saat sekarang ini kita alami di tengah-tengah pandemi ini. Saudara berani untuk bersaksi seperti gadis ini berani
bersaksi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saudara bisa baca juga di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Di situ ada seorang ibu yang berani bersaksi sehingga satu kota bertobat gara-gara dari seorang ibu yang berani bersaksi. Itulah orang-orang Kristen yang punya kualitas di dalam kehidupannya, yaitu berani bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Yang kedua, saudara, kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Demikian, beritakanlah firman setiap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadi orang Kristen yang berkualitas adalah orang Kristen yang berani memberitakan firman Tuhan, baik tidak baik situasi kondisinya atau waktunya. Tetapi kita mau belajar untuk saudara berani menyatakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Saudara, tidak mudah, tidak gampang untuk kita berani menyatakan firman Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Tapi ini adalah merupakan amanat agung yang harus saudara kerjakan. Dan ini bukan hanya tugas daripada seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan atau gembala sidang, tetapi ini tugas bagi orang-orang yang percaya. Tuhan menugaskan bagi orang-orang percaya untuk kita menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Nah, saudara, kisah di dalam kita mau lihat di dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-21. Ya, ini perkataan Paulus yang sangat luar biasa. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hidup kita untuk apa? Mari kita belajar daripada Paulus. Hidup kita adalah untuk Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Saudara, kalau saudara membaca di dalam Filipi pasal 1 ayat 12 mulai, saudara, nanti saudara bisa baca sampai ayat yang ke-21 ini, di mana Paulus, saudara, di tengah-tengah di penjara, tetapi Paulus masih bisa memberitakan firman Tuhan. Ya, itu posisinya yang tidak mengenakan. Posisinya dia ada di dalam penjara. Tetapi Paulus memiliki satu semangat yang sangat-sangat luar biasa untuk memberitakan firman Tuhan. Ini tandanya bahwa Paulus seorang Kristen yang punya kualitas yang sangat-sangat luar biasa di dalam kehidupan Paulus. Dan demikian juga seharusnya saudara dan saya harus menjadi Paulus akhir zaman. Di tengah-tengah pandemi ini, mari kita mau berani. Ya, kita tidak di penjara, Bapak Ibu Saudara, tapi mari kita mau beritakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, baik tidak baik waktunya, tapi mari kita beritakan firman Tuhan, karena ini merupakan amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada orang yang percaya untuk beritakan firman Tuhan. Karena di dalam kekristenan ini, keselamatan itu hal yang pasti. Ya, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan di dalam Yesus itu adalah keselamatan yang pasti, yang tidak main-main, tetapi keselamatan yang sungguh-sungguh dinyatakan, keselamatan yang bukan mudah-mudahan, tetapi keselamatan yang pasti. Saudara, sebagaimana Paulus katakan, ya, hidup adalah Kristus, mati itu adalah keuntungan. Karena Paulus menyadari, ya, ketika dia mati, dia akan bersama dengan Tuhan. Dia masuk ke dalam surga. Keselamatan yang pasti yang Tuhan berikan kepada
kita semua. Bisa melihat di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Dikatakan Daniel pasal 3 ayat yang ke-11, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuhanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuhanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuhanku dirikan. Sesudah itu Nabukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nabukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nabukadnezar, tidak gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dan dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas dan yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, statement yang luar biasa yang dinyatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, ketika raja menyuruh untuk menyembah patung yang dia buat, saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego berani menyatakan imannya bahwa dia tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nabukadnezar. Nah saudara, di tengah-tengah pandemi ini mari kita menyatakan iman kita. Mari kita menyatakan iman kita kepada dunia ini. Kita mau memberitakan, menyatakan iman kita kepada dunia ini, sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego menyatakan imannya yang begitu luar biasa. Dan inilah yang harus saudara dan saya munculkan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pandemi ini, mari kita harus menyatakan iman kita. Kita harus menyatakan di dalam kehidupan kita apa yang kita percayai adalah Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong saudara, yang sanggup memberikan kepada saudara kemenangan. Sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia berani menyatakan imannya kepada Nabukadnezar, kepada seluruh rakyat Babel pada saat itu. Dan saudara bisa melihat cerita ini, ya, di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa diselamatkan dari cengkeraman Raja Nabukadnezar. Sekalipun dia harus masuk ke dalam perapian, tetapi Allah yang dia sembah sanggup melepaskan daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena apa? Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego berani menyatakan imannya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mari di tengah-tengah pandemi ini saudara, kita menyatakan iman kita untuk kita tetap percaya kepada janji Allah. Ketika kita betul-betul menyatakan iman kita kepada Tuhan, menyatakan iman kita kepada dunia ini,
maka Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang akan menyatakan mujizatnya, kuasanya di dalam kehidupan kita, sebagaimana dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan itu pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan akan menyatakan kuasanya, mujizatnya di dalam kehidupan kita ketika kita menyatakan iman kita kepada dunia ini. Ayo Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemi ini kita jangan takut. Jangan kita seperti orang yang tidak percaya, ya, tetapi kita mau berbeda dengan orang-orang dunia, bahwa saudara punya Allah yang hidup, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong saudara. Mari kita nyatakan iman kita. Mari kita menyatakan di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini, supaya dunia bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Mari saudara-saudaraku, di tengah-tengah pandemi ini kita mau lebih lagi mendekatkan diri, mencari Tuhan sebagaimana Daniel, saudara. Ya, kita lihat di dalam Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem 3 kali sehari. Ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, inilah saudara-saudaraku yang dilakukan oleh Daniel di tengah-tengah pandemi, saudara. Daniel berani menyatakan, sekalipun dia harus masuk ke dalam gua singa, tetapi Daniel tidak peduli dengan aturan-aturan dunia ini, sekalipun itu ada tantangan-tantangan yang begitu menantang, tetapi Daniel lebih takut kepada Tuhan. Ini suatu pernyataan iman yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dan inilah yang harus saudara dan saya lakukan di tengah-tengah pandemi ini, untuk kita bisa menyatakan iman kita yang sejati. Mari kita nyatakan iman kita kepada dunia ini. Jangan takut, saudara, sebagaimana Daniel. Sekalipun Daniel tahu kalau dia menyembah Tuhan, dia akan masuk ke dalam gua singa. Daniel tidak takut, saudara. Karena Daniel percaya Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa. Dan demikian juga kita harus menyadari bahwa Allah yang saudara sembah itu adalah yang Maha Kuasa, Allah yang luar biasa, yang bisa menolong kita dalam pandemi ini. Ya. Jangan takut dengan keadaan pandemi ini, tetapi marilah kita menyatakan iman kita kepada dunia ini, bahwa orang Kristen punya Allah yang hidup, orang Kristen punya Allah yang Maha Kuasa. Itu harus kita nyatakan, berani menyatakan iman kita di tengah-tengah pandemi ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, demikian juga saudara Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego telah menyatakan imannya kepada dunia ini. Mari kita mau menyatakan iman kita kepada dunia ini, supaya dunia bisa mengerti dan mengenal bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus, adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa menyelamatkan dari pandemi ini, Tuhan yang bisa membawa kita kepada keselamatan, kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, 3 hal ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yaitu jadilah orang Kristen yang berkualitas. Orang Kristen yang berkualitas adalah orang Kristen yang berani bersaksi. Yang kedua adalah orang Kristen yang berani memberitakan firman Tuhan, baik tidak baik waktunya, keadaannya, situasi, kondisinya, tetapi kita berani menyatakan firman Tuhan, berani memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Yang ketiga, kita mau berani menyatakan iman kita ke dalam dunia ini, supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Baik Bapak Ibu Saudara, itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terima kasih
atas firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami menjadi orang Kristen yang berkualitas di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, yaitu dengan berani bersaksi, berani menyatakan firman Tuhan, dan berani untuk menyatakan iman kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami di masa pandemi ini, untuk kami menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas. Tuhan tolong kami, mampukan kami serahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati keluarga kami, istri anak-anak kami. Tuhan berkati, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, berkati bangsa kami, ialah bangsa kami banyak mengenal Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tolong untuk bangsa kami. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Jokowi, berkati pemerintahan Jokowi. Kami serahkan pemerintahan Jokowi ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menolong. Kami berdoa Tuhan untuk kembali sidang kami, berkati kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, akal budi yang daripada Tuhan. Berkati daripada hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, pakai dengan pengurapan Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang punya persoalan, yang punya masalah di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong, Tuhan yang sakit dijamah Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Yang punya persoalan, yang punya masalah, dibukakan jalan keluar sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan, kemenangan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu, dan anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus yang menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Yesusku hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Yesusku hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan kami. Hanya bagi